Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan aku Noval di Simun Channel. Kali ini bacotan Simun tidak bersama Habis Ori, tetapi bersama teman saya konten kreator juga, channelnya IQ Habis KW. Ya silakan perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Nasrul Ilahi, dipanggil Iqbal, Kobel, Konjol dan lain-lain. Monggo, terserah kalian. Punya channel YouTube juga IQ, nanti linknya di deskripsi. Makasih. Kali ini karena memang saya bersama Iqbal ini sering ya kita ke alam, gunung, pantai, mungkin coban-coban ya, sumber-sumber. Nah, karena kita memiliki keresahan yang mungkin terjadi di masyarakat kemarin 17 Agustus tepatnya di hari kemerdekaan Sampai sekarang, bro. sampai sekarang pun ya mungkin nggak 17 saja ya, dari dulu memang namanya gunung ya memang sangat menarik mata, Tepatnya sih tempat wisata alam. Dan tema kali ini atau judul kali ini adalah feed Instagram berkedok cinta alam. Asik. Asik sih temanya. Boleh kan ya? Boleh. Ya, kenapa mengangkat tema ini ya? Karena memang saat 17 Agustus kemarin tepatnya di Gunung Pundak kita mendapat penanggungan juga. Oh, penanggungan kemarin bukan Pundak. Iya, penanggungan. Pundak juga orang. Pundak juga. Itu karena kemarin sangat viral sampahnya yang sangat berserakan, Masya Allah. Tapi saat diposting feed Instagramnya banyak cinta alam, cinta negeri, cinta Indonesia, cinta bangsa, tetapi mengotori alam Indonesia. Shit. Jadi bagaimana tanggapan Anda terhadap orang-orang yang mengakunya cinta alam, aslinya ya buat feed Instagram? Ya itu sih balik lagi ya, kalau kalian nanti lihat di channelku di konten kita di Gunung Pundak Ya, sama sih. Intinya sama kayak ya kan setelah akhir-akhir 2 tahun 3 tahun ini kan banyak konten kreator YouTube yang mengusung konten mereka itu di alam, di Ya, gunung, terutama di gunung yang sudah besar, Zawin dan lain-lain. Aku tahu sih gimana maksudnya mereka itu untuk sadarilah negerimu ini indah. ya, Jangan bangga banget luar negerimu sendiri indah, bangga dengan negerimu sendiri. ya. Tapi oleh khalayak ramai, oleh netizen disalahgunakan menjadi cari eksistensi. Oh bagus nih di gunung, akhirnya ke sana tanpa ada tahu aturan tak tertulisnya, tanpa tahu adabnya, tanpa tahu sikap yang benernya, Ya. pengetahuannya juga. Itu kan mengakibatkan akhir-akhir ini, terutama 2 tahun akhir ini, banyak kecelakaan atau peristiwa, misalnya seperti pendaki meninggal di gunung, kecelakaan hilang, terus habis itu sampah berserakan, gunung jadi kotor. Itu kan karena disalahgunakan sama orang-orang ini, pihak yang pihak tidak ini. tahu itu ya. Jadi tidak memiliki pengetahuan dasar atau sikap awalnya mereka. Jadi kayak gimana ya, orang-orang yang seperti, tahu nggak sih, kayak wah aku ikut ke gunung, bagus sih kayaknya, oh iya ikut ke sana tanpa peralatan yang prepare, Memadai. tanpa mental yang prepare, fisik yang prepare, mereka jalan aja. Mereka kira kayak ke Dufan, ke Kayak ke mall ya. kayak ke air terjun, tinggal jalan sedikit sampai. Mereka nggak tahu, dan juga mereka sana nggak ada pengetahuan. Bukan pengetahuan seharusnya. Kalau mereka punya nurani seharusnya tahu. Kayak etika di alam yang seharusnya itu bukan alam mereka gitu kan. Seharusnya kalau mereka punya nurani itu seharusnya paham. Kayak gini, logikanya gini aja. Samakan kayak kita bertamu. Coba saya ke rumah Anda. Saya ke rumah Anda tanpa permisi, tiba-tiba datang, minum-minum rame-rame ke sana, terus restoran berantakan semua, buang sampah sembarangan di sana, habis itu balik langsung. Kamu sebagai yang punya rumah gimana? Pasti marah, jengkel, kesal ya. Ya logika kan seperti itu Iya, aja. benar-benar. Bentar.
pause dulu. Ya kita lanjut. Tadi memang pending ada azan. Ya bagaimana Iqbal? Ini masih ada cuman ini tadi ya deket sudah Ya. selesai. Dari mana tadi ya? Dari etika mereka Etika, ya. Jadi etika mereka itu kurang tahu dulu. Seharusnya dulu kita memang awal kita cuma mengandalkan pengetahuan kita Ya. sebagai orang anak pramuka misalnya pramuka, kita tahu kalau di alam itu survive seperti apa. Ya. Itu kan memang kita punya dasaran. Cuman setelah mengalami langsung ke sana kita malah merasa kayak Wah, kurang ini. banyak yang Kurang belum dipelajari, kita masih kurang tahu, malah Kurang kita ilmu. malah berpikir bahwa wah, kayaknya gunung kita harus belajar dulu deh gimana itu harus belajar dulu dari rumah. muhasabah diri. Muhasabah dulu, jadi lihat dulu apa kita pengetahuan kita sejauh apa. Ya. Kita semakin memperbanyak pengetahuan pengalaman lagi. Dan di situ kayak orang-orang malah nggak punya rasa. Seharusnya kalau mereka punya nurani hati mereka itu dan juga otak mereka mau berpikir, Ya. seharusnya mereka itu peka. Kok sekarang itu di wisata alam dari base camp pun gunung manapun pasti ada aturan bawa kembali sampah. Pasti ada. Lanjut. Dari mana tadi? Tadi masih perumpamaan. Oh iya, jadi gini. Kalau kita lihat ya, seperti ya harusnya sih kalau aku ulangi lagi ya, kalau mereka punya nurani, seharusnya mereka peka, mau berpikir lah, Ya. mau berpikir. Seharusnya mereka itu peka kalau alam ini bukan sembarangan, itu juga bukan tempat Punyanya kalian. mereka. Bukan tempat kalian bertamu ke sana. Kalau kalian bertamu mau disambut, kalian harus berbuat baik dulu kan. Kalau kalian datang bang sama sembarangan pulang nggak lalu kan gimana sikap tuan rumah ke Anda gitu. Kalau misalnya kalian kembali ke rumah orang tersebut, apakah kalian akan disambut lagi? Pasti enggak. Pasti enggak kan? Ya logika kan seperti itu, alam itu Ya. seperti itu. Jadi di base camp gunung manapun itu juga ada tulisan bahwa kembali sampahmu. Ya. Jelas ada aturan nggak boleh pakai speaker, nggak boleh bawa speaker. Bahkan ada gunung beberapa gunung yang apa namanya waktu kita daftar dikasih kresek Iya, buat dikasih tempat, dikasih sampah kantong, kita kan. dikasih kantong plastik buat tempat sampah kita. Bahkan ada sampai saking resahnya sampai kayak di Gunung Semeru Ya, dicatat kan semua bungkus barang sampah bawaan aja kan. dicatat semua di base camp dicatat semua, harus nulis semua barang apa saja yang dibawa yang berpotensi jadi sampah. Ya. Pas turun nanti di base camp Dicek lagi kalau nggak ada satu aja suruh nyari sampai ketemu. Itu saking resahnya. Saking resahnya. Padahal kalau kita mau orang. berpikir mau peka itu seharusnya tahu lah. Ya. Dia bisa lah mengetahui sendiri, punya pikiran sendiri. Kalau kalian manusia mesti paham gitu loh. Kalau kalian nggak mengerti berarti kalian bukan manusia berarti. Lebih buruk daripada hewan. Hewan aja mau habis punya makan aturan. pun punya aturan yang tertulis. Pak, jangankan makan, kucing mau kencing mau buang air besar Cari tempat Iya. bro. Cari tempat, kucing mau itu nggak mungkin sembarangan pun memang saat dimana kalau kalian lihat di kampung-kampung kan biasanya kalau saat dimana nggak ada tempat lagi, Iya. biasanya kan ada di tanah, di pasir, Tanah. nggak ada lagi. Ya. Baru mereka sembarangan karena nggak ada lagi tempatnya. Tapi kan kalau di gunung kan ya meskipun hewannya seperti itu, kita bisa kita maklumi mereka nggak punya akal. Iya. Kita manusia bro, Nggak punya akal, dan punya dikasih hati Tuhan nurani. akal, kurang bersyukur apa? Kalau kalian nggak mengerti itu berarti kalian nggak bersyukur. Jadi kan kayak hanya sekedar untuk feed Instagram kalian ke atas buang sampah sembarangan, foto bagus selesai, foto lu nggak dibawa lagi sampahnya. Itu kayak aku ke rumah kalian cuman pakai apa? Aku pakai buat makan, pakai buat minum. Habis itu sampah nggak aku buang, aku serakin begitu aja. Jadi aku foto, aku tinggal pulang. Ya. Gimana perasaan kalian? Pasti nggak mau menerima lagi kan. Jangankan mau menerima lagi, saat itu juga pasti marah-marah. Iya. Kalau tahu, Benar. pasti marah-marah. Dilogikakan gitu aja. Kalau mau berpikir mesti bisa berpikir seperti itu. Pastinya semua bisa Pasti. berpikir seperti itu. Tapi kan
kebanyakan kan nggak mau peduli, bodo Ya. amat lah, ya wes aku mau sama ya Aku udah nanti Evan lah. aku Evan di sini, nanti kan juga ada yang ngambilin. Ya, Otaknya dipakai, hatimu otakmu nggak dipakai apa? kan kalau nggak salah di kontennya Bung Firza Besari bilang apa, tinggalkan, kalau ke gunung tinggalkan jejak apa Jangan namanya. meninggalkan apapun selain jejak, jangan mengambil apapun selain gambar, jangan membunuh apapun selain waktu. Iya, itu Pedoman dari dulu malahan dari juga. dulu. Cuman kita yang nggak mau cari tahu. Ya benar. Itu prinsip awal, memang prinsip awal kita ke alam itu seperti itu. Gunung apalagi itu suatu kesalahan besar. Bayangin lah, misalnya kita kan kesana juga nggak tahu nih masalah barang-barang gaib, Ya, masalah barang-barang gaib. Misalnya mereka terganggu, tersinggung, ataupun apa ya, nggak suka sama perlakuan kalian, tiba-tiba kalian kayak yes, siapa tahu ketiban sial, amin, siapa tahu ketiban sial, tiba-tiba jatuh kecelakaan, itu seharusnya itu yang kayak dibilang, kita kan yang menyebabkan orang-orang tua kita yang biasanya kita kenal tiba-tiba nggak boleh loh, sekarang orang nggak bersahabat loh, nah, iya loh, kemarin ada orang yang anak hilang. meninggal, ada yang hilang gitu. Itu bukan salah gunungnya, itu salah orangnya Anaknya sendiri, sendiri. salah orangnya sendiri. Antara Nggak kualat atau emang nggak ada aturan. Pertama gini, kebanyakan nggak punya pengetahuan. Ya. Pengetahuan survival di alam itu seperti apa. Meskipun gunung kan cuma sudah ada jalurnya. Ya. Cuman kalau ada apa, kita harus punya siap-siap pengetahuan bagaimana kita cara survive, selamat dari kondisi di mana kita nggak tahu jalur, salah arah, salah jalan. Di situ kalau kita kehabisan makanan, nggak ada yang bisa diminta tolongi. Habis itu kalau kita kehabisan minuman, nggak tahu sumbernya di mana, kita nyarinya gimana. Itu satu pengetahuan dasar yang seharusnya kita harus tahu dulu sebelum naik gunung. Ya. Seharusnya. Tapi kan ya ini saya salut juga sama kayak Pak Guyupan, komunitas yang ada di gunung sekitar itu, mereka mengizinkan kita untuk menikmati. Untung-untungan mereka mengizinkan menikmati. Kalau enggak, kalian susah sendiri, nggak ada misalkan kalau misalnya ya di base camp saya di setiap gunung itu di base camp itu ditanyai dulu pengetahuannya bagaimana, mereka punya SOP atau SOP-nya dulu ada sertifikat sudah menunjukkan bahwa dia itu Udah layak untuk naik gunung. Misalnya kalau ada seperti itu seharusnya lebih bagus, tapi mereka enggak. Kalian harusnya bersyukur seperti itu. Tidak dipersulit lah Tidak untuk dipersulit. naik gunungnya di mana. Sudah diberi kenyamanan dan kemudahan untuk naik gunung, kalian malah nggak disyukuri, malah menyusahkan mereka yang di sana. Mereka ada orang mau berpikir mestinya bisa. Tadi karena Anda menyinggung masalah hal gaib ya. Kita pun yang kita mungkin sudah paham lah ke gunung itu tata keramanya gimana. Seperti aturan yang tak tertulisnya itu kita paham lah. Kita aja sempat ya terganggu ya beberapa hal lah ya, yang hal-hal gaib. Makanya catatan Simon yang keberapa waktu ke Buta itu nggak lanjut part 2 ya, karena itu kita memang waktu turun banyak sekali gangguan-gangguan. Ya itu pun kita udah nggak buang sampah sembarangan, kita bawa sampahnya turun. Kita sudah berusaha jaga omongan, jaga etika, kita nggak rame-rame sebelum berangkat kita berdoa, sebelum turun kita berdoa. Ya masih saya diganggu, Pak ya. Apalagi yang orang-orang nggak tahu etika, ya buang sampahnya sembarangan, ngotori alamnya mereka yang hal gaib yang kita nggak tahu inilah gimana, gitu aja dipikirnya. Biasanya orang kayak gitu malah gunung ini menakutkan. Bukan. Itu kalau saya pergi dengan berargumen, kalian yang menakutkan. Iya. Kalian yang menakutkan. Karena kalian yang membuat yang ibarat menyebabkan. Karena tadi yang ibaratnya kalau kita bertamu, kan kita bertamu ke rumah mereka. Ya udah, kalian yang membuat tuan rumahnya marah atau yang membuat tuan rumahnya terganggu lah, terusik gitu. Itu malah penyebab utamanya kalian yang menakutkan justru. Bukan karena gunungnya angker atau gunungnya, apa. semua tempat meskipun kita di sini aja ada lah. Pasti ada gaib. Tapi kita yang jaga etika. Iya. Kalau misalnya kalian mengeluarkan statement, mengeluarkan argumen bahwa gunung itu angker,
pikir gunung itu menakutkan, gunung ini bukan kalian yang menakutkan. Asalkan kalian mau jaga etika, tahu aturan dan tulisnya, ya kayak apa ya? Jangankan gitulah, kalian biasanya kalau ke gunung tahu mitosnya dulu di sana gimana, tradisinya di sana. Kalian benar-benar harus menghormati. Orang sana yang tahu di sana aja nggak berani kok seperti kalian. Kok kalian berani-berani seperti itu? Itu bukan gunungnya, kalian yang menakutkan. Kalian yang menyebabkan hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi, kalian yang menyebabkan itu terjadi, bukan masalah gunungnya. Itu terbalik itu. Biasanya kan orang kan gitu, gunung ya, ini, aduh gunung ini, gunung angker nih, nanti bisa hilang nih. Gara-gara kalian itu sendiri yang menyebabkan ketakutan itu, peristiwa itu terjadi. Ya. Bukan karena gunungnya. Yaitu salah satu aja meluruskan itu. Kata lagi nih, gini. Kadang kita terlalu gini, ada pemahamannya ya, berhubung kita sudah membahas hal KM ya. Kita kasih contoh sesuatu aturannya nggak tertulis ya. Misal jangan bersuara keras-keras di atas jam malam saja, misalnya kalian mendaki jam habis misalnya habis sholat isya jam 7 jam 8 malam lah kan, dengan dalih kalian biar nggak takut, dengan dalih kalian biar nggak menyalakan speaker lagu yang kenceng, kalian teriak bercandanya keterlaluan. Itu seharusnya itu kalian punya pemahaman sendiri. Gini, ini aku pengalaman pribadi ya, aku pernah solo ke Panderman. Itu aku nggak tahu sama sekali bahwa pas aku naik itu baru aku naik itu jam setengah 12 malam ya. Jam setengah satuan kalau ajak sempet ya. Itu ya, ini nggak bisa. Kaget aku emang tiba-tiba aku tiba-tiba ingin naik aja, nggak taunya pada saat di sana kok sepi gitu. Oh alhamdulillah sepi, enak, aku lebih luasa di sana. Pas naik sama sekali nggak ketemu pendaki lain karena jalur gunung Pandeman saat itu baru dibuka habis isya. Dan saya nggak tahu sama sekali. Jadi salah satu-satunya pendaki cuma saya. Karena Pandeman sebelumnya masih ditutup karena habis terbakaran. Itu baru dibuka habis isya. Saya nggak tahu. Pas naik, saya memakai dalihnya orang-orang. Biar nggak takut, aku pakai HP aku nyalain lagu agak keras, aku taruh di kantong ini. Biar nggak takut. Lah, pas sendirian, aku kayak merasakan bukan gangguan, kayak feelingnya merasakan bahwa kayak kok nggak enak, hawanya nggak enak, kayak kenapa ya? Sudah berkali-kali aku sugesti nggak omong, paling cuman ya perasaan aja sugesti. Semakin lama aku berpikir kok malah tambah parah, feelingnya malah nggak enak, suasana sekitar nggak enak, udaranya nggak enak. Akhirnya aku coba berhenti, duduk nyurut sebatang rokok sambil mikir kenapa ya begini ya, biasanya nggak kayak gini kok. Karena itu pertama kalinya aku solo. Saat itu tiba-tiba aku pikir apa karena lagu, coba aku matiin lagu, aku taruh, aku coba diem. Seketika semua hawa nggak enak, angin nggak enak itu hilang. Langsung rasanya kayak ya udah tenang aja. Tahu sendiri kan kalau tengah malam di gunung dinginnya kayak apa? Ya, dinginnya. Dinginnya itu kayak enggak. Biasanya kan kayak dingin kayak menusuk, menggigil. Enggak, dinginnya itu kayak ya udah sesuai malam biasa gitu. Sejuk, enggak kerasa kedinginan sama sekali. Kerasa dingin cuman kayak enggak kedinginan. Ya. Rasanya kayak enak. Jadi kayak merasa disambut. Oh, iya. Dia malah kayak jalan tuan rumahnya nyaman lah, ini sopan. Sebelumnya aku coba jalan pas ada lagu itu rasanya berat, tas berat, kaki berat. Pas habis tutup lagu aku matiin, rokok aku matiin, dan note satu lagi, kalau merokok di jalur matiin dulu di tanah, ini taruh di saku dulu, kalau nggak taruh di mana yang kalian harus bawa sendiri, jangan buang di jalur. Itu salah satu yang menyebabkan kontrolnya juga kalian kadang itu secara nggak sadar akhirnya membuat hal kayak di situ merasa terganggu. Ya. Salah satunya mungkin karena dulu kita itu seperti itu. Ya mungkin aja. Karena kan dulu kan kita kan pas tahu lah ya. Nggak tahu Mas. Kita merokok ya kan jalur habis itu. Ya udah kan dimati nggak bikin terbakar. Kita diinjak, ditaruh di tanah, habis itu lihat oh udah mati ya udah ditinggal.
Mungkin itu salah satu penyebabnya. Itu aku coba itu pada hari aku matiin, aku taruh di saku ke kantong. Nah, setelah itu malah rasanya kayak seketika angin gak enak tuh hilang. Langsung anginnya sepoi-sepoi enak, sejuk. Berdiri jalan itu kayak rasanya malah enteng, ringan. Habis itu nafas gak ngos-ngosan, terus jalan enak. Nanja itu gak kerasa nanja, bahkan sampai latar rombong pun gak keringetan. Gak keringetan. Sama cuma 15 menit. Cuma 15 menit, padahal normalnya secepat-cepatnya pendakian 45 menit. Ya, setengah jam 45 menitan lah ya. Normal itu, secepat-cepatnya orang. Tapi aku 15 menit terus sampai di sini. Wah, itu salah satu kisah lah. Itu salah satu contoh. Kalau kita bisa tahu juga, dan saat itu juga aku ngomong dalam hati, permisi, saya nggak niat jelek, nggak niat mengganggu, saya nggak niat mengganggu, nggak niat jelek, niatnya tanda beralam lah ya. Niatnya saya tanda beralam, mensyukuri, saya niatnya untuk mencari ketenangan. Saya benar-benar ngomong itu. Jadi itu ya cuma sugesti, ada salah satunya juga menyebabkan sugesti di pikiran saya enak. Ya, macam-macam, saya niatnya cuma gini, mohon maaf kalau mengganggu, tapi saya nggak ada niatan mengganggu sama sekali. Nah, ya emang harusnya emang kayak gitu. Kalau ke alam toh kalau memang mau kayak bangun rumah misalkan, ada adabnya. Waktu beberapa tempat, beberapa daerah, waktu saya mondok ada ilmu kayak gini dari Ustadz ya. Kalau mau mendirikan rumah, kalian tuh harus minta izin sama tanah itu. Karena kan ya kita nggak tahu lah hal gaibnya itu gimana, atau beberapa mitos dan adat yang seperti itu. Iya. Jadi kan mungkin saja itu penghuninya udah dari ratusan tahun lalu. Terus kita datang-datang nggak permisi, malah langsung mendirikan rumah, kan bisa jadi salah satu itulah pemicunya, karena memang nggak izin. Itu. Wong, kalau kita mau lihat sejarah, dulu Wali Songo itu dakwah ke Jawa itu minta izin dulu sama penghuni gaibnya di Jawa. Kalau kalian belajar sejarah, ada Wali Songo generasi pertama itu ada namanya Syekh Subakir, itu minta izin dulu sama tuan tanah di Jawa. Itu ada sejarahnya itu di Babat Tanah Jawi. Salah satu contoh aja. Orang dulu sih sudah paham. Orang dari Turki dikirim ke Jawa, itu minta izin dulu sama tuan tanah. Diizinin nggak? Kalau pas diizinin ya udah lanjut, kalau nggak diizinin ya udah balik. Cari cara lain, bagaimana caranya tetap diizini. Itu kalau kalian belajar sejarah seperti itu loh. Dari dulu itu sudah seperti itu. Kalau kalian mau belajar, mau berpikir dengan nurani kalian juga dipakai, seharusnya kalian tahu bahwa kita ke gunung, ke alam itu bukan sekedar eksistensi doang. Kalian kan mencari eksistensi, buat fit IG, story foto, vlog. Habis itu kalian ya udah pulang nggak mempedulikan sampah tinggal. Habis itu biasanya yang ini oknum yang biasanya ngambil, kalau ada bunga edelweiss, ada juga yang ngambil bunga-bunga ya. Terus habis itu yang nggak tahu apa-apa, padahal sudah ada jalur yang enak nebas sendiri gitu. Itu yang cari-cari jalur kayak ini kayaknya cepet nih ke puncaknya. Itu kesalahan juga. Kayak kebanyakan kasus-kasus orang hilang itu kayaknya nyari-nyari jalur sendiri. Itu kalau itu ilegal gitu. Itu kesalahan mereka sendiri. Kalau kalian punya izin, pertama diizinkan dan kalian tahu ilmunya, tahu pengetahuannya, nggak apa-apa lah kalau kalian diizinin. Nah, kalian kalau dari base camp udah ikut jalur aja, kalian nggak disuruh kalau sampai di sini nanti nebas jalur sendiri. Kalau di base camp itu jangan nebas sendiri, bro. Biasanya orang yang mentang-mentang, aku pernah nebas, aku tahu pengetahuannya nebas. Kita cari jalur yang cepet aja biar lebih cepat sampai ke atas. Ini jalurnya muter soalnya. Nah, buat apa jalur itu dibuat? Kalau sebelumnya belum disurvei dulu. Pasti sudah disurvei, itu jalur yang paling aman. Kalian mencari yang cepat tapi tidak aman. Dipikirlah, sudah dibuatin jalur itu karena sudah diselidiki dulu. Jalur itu yang paling aman. Kok dijadikan jalur yang paling aman aja, kadang masih ada kecelakaan, ada yang hilang, ada kecelakaan besar masih. Padahal udah dibuatin jalur yang enak. Bayangin gunung di Kalimantan, di Sulawesi, yang belum terjamah, jarang orang yang naikinnya. Ya kalian kalau lihat Firsa Besari, kalian kalau nonton Firsa Besari, lihat yang kontennya Gunung Beriun, kontennya yang di Gunung Patah, itu lihat sendiri. Itu yang
nggak ada jalannya sama sekali. Itu baru nebas izin, itu pun mereka izin dulu sama pemerintah daerah situ, sama orang daerah situ, orang lokal situ. Itu pun izin dulu, nggak sembarangan. Dan sama orang yang pernah ke sana, tahu medannya ke sana. Nggak sembarangan loh. Kadang orang-orang itu sombong, mentang-mentang sudah pernah nebas, punya pengetahuan. Kalau kalian punya pengetahuan, harusnya kalian tahu bahwa sudah ada jalur, nggak usah nebas lagi. Itu yang menyebabkan beberapa. Nah, itu yang kadang itu kita nggak boleh berangkat ke gunung. Itu ada kecelakaan kemarin, ada orang hilang. Itu bukan karena gunungnya, tapi karena orangnya sendiri. Nah, itu kembali ke statement awal. Demi feed Instagram mengaku cinta alam. Kalau kalian cinta alam, feed Instagram adalah nomor sekian lah. Karena kalian ke gunung itu pertama kalau orang-orang benar-benar tanda beralam itu mensyukuri nikmat yang sudah diberi, berusaha menerima dan mensyukuri apa yang ada di sekitar kita. Kita berusaha semakin bersyukur, semakin menerima, dan kita semakin bisa mengintrospeksi diri. Itu tujuan awal. Habis itu yang kedua mungkin hobi, olahraga. Terus yang ketiga, bonus kita menikmati pemandangan. Lah, feed Instagram dengan foto itu sekian, nomor sekian aja. Itu. Bahkan kita pun pernah kan naik foto cuma berapa sih? Malah pernah nggak foto. Malah nggak ada foto malahan. Ya emang niatnya tanda beralam, refreshing lah. Kan benar-benar menikmati. Ya. Jadi kayak apa ya? Ya jenuh di kota kan. Itu kalau Instagram sama foto kan berapa lah itu sekian. Jadi kalau emang niatnya ke alam buat feed Instagram, menurut saya sih nggak masuk. Iya. Jadi pikiran-pikiran kalian udah kayak hari Minggu, nggak masuk. Ya gimana ya? Orang-orang kan banyak yang mengatakan bahwa lo ini kan wisata. Iya. Kita juga membayar. Oh iya benar. Kalian membayar itu ya buat apa ya namanya? Untuk reservasinya di sana, bukan kayak masuk ke apa namanya tempat wisata yang di kota. Buat perawatannya. Kalian pikir karena membayar perawatan, kalian bebas mau sama itu karena ada yang mengemudi. Enggak. Itu buat merawat jalurnya. Kalau kalian mau itu bayar sendiri tukang sampah, suruh ngikuti kalian ke gunung, bawa sampah kalian. Udah, sekalian bawa babu, bawa tukang sampah, ya udah bayarin naik gunung ikut buat ngambilin sampahnya kalian. Maksimal berapa sih? 10, 15, 25, paling pol 100.000. Ya, itu yang gunung-gunung tinggi lah. Tinggi. Dan kalian bayangin ya, gini aja, kalian bayar ke Dufan itu berapa? Ya jutaan lah ya. Kalian bayar ke Trans Studio itu berapa? Itu pun kalian benar-benar menjaga kebersihan sama tempatnya, nurun. Iya. Padahal lebih mahal di sana. Kok nggak kepikiran ya? Iya kan? Iya benar juga ya. Padahal kalian lebih mahal di sana. Apa mungkin statement orang-orang kalau di sana kan nanti kalau misalkan buang sampah sembarangan nanti kita kena pidana bla 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 bla, karena ada apa namanya orang-orang yang menjaga lah kayak security-nya mungkin atau orang yang itu kalau menurut aku maaf agak sarkas ya. Itu menurut aku pemahaman orang-orang dangkal. Ya kayaknya kan seperti itu. Kalian merasa kayak kalau membayar mahal di hotel, di Trans Studio, di Dufan, tempat-tempat wisata yang lain di kota lebih mahal, tapi kalian benar-benar menjaga kebersihan. Karena kalian merasa wah mengawasi setelah kita kena denda, nanti kita kena hukuman. Itu dangkal. Mungkin perbandingannya seperti itu. Iya, jadi kalian merasa bahwa ada yang mengawasi. Apakah di gunung nggak ada yang mengawasi? Ya, itu mungkin orang-orang yang nggak tahu ilmunya seperti itu. Ya. Hati nuraninya nggak ada. Hati nuraninya ada pun karena ada orang yang mengawasi. Padahal ini bukan saya bukan satir atau menyindir atau menyinggung siapapun, tapi perbandingan aja. Jadi kayak kalian membayar mahal, seharusnya kalian membayar mahal ke Dufan, membayar mahal ke
plastik. Habis itu Ya, uang itu tempat dipakai wisata lah. dibuat uang itu dibuat memperluas kawasan wisata itu, tapi membalak hutan-hutan dan lingkungan sekitar. Ya, Itu kan justru membalak lingkungan kalian sendiri. kayak apa ya? Mendukung Bahwa alam kalian itu semakin hilang. Iya benar. Jadi bukan saya menyalahkan Dufan dan lain-lain ya, tapi itu pemahaman aja. Ya. Kalian logikakan aja. Saya juga seneng kok ke tempat wisata seperti itu, cuman jarang sekali. Ya. Karena Emang tempat wisata murah ya ke alam. Iya. Karena mikirnya gini loh, di logika kan gini, ada yang murah, lebih nikmat, kita lebih bisa merasakan proses, refreshing bisa lah ya. merefresh gak hanya mata, tapi pikiran dan hati. Iya. Lebih murah, kenapa nggak ke sana? Sedangkan kalau ke Dufan kita cuman misalnya kalau ke tempat wisata seperti itu kita berenang, Iya. habis itu pulang-pulang capek terus habis itu nggak dapat, maksudnya Nggak kalau dapat apa-apa. menurut saya itu kayak nggak dapat benefit secara yang bisa dikenang. Oh, iya. Nggak ada yang dikenang. Misalnya nih aku ke kolam renang habis itu apakah pulang saya mengingatkan tadi saya melihat pemandangan ada kolam renangnya terus perusutannya seluncurannya itu, apakah itu membuat kenangan yang bagus? Menurut saya ya, ini subjektif, subjektif. Opini lah. Menurut saya enggak seperti itu. Ya. Menurut saya kenangan yang bisa dikenang itu yang berkesan. Apakah seberkesan itu kalian ke sana sehingga kalian mau membayar mahal ke sana daripada kalian membayar murah ke alam tadi membuang sampah sembarangan di sana. Sedangkan kalian membayar mahal di tempat wisata itu, tapi kalian takut membuang sampah sembarangan. Itu logika sederhana aja. Ya kalau toh pun ada orang yang mengawasi, misalkan perhutani yang ada di sana, palingan ya kalian juga takut, nggak berani buang sampah. Sayangnya emang ya berapapun dibayar mahal buat menjaga kalian ke gunung. Iya. Apakah mau? Apa mau ya nggak sendiri. bakal. Kan sih misalnya kalian kerja serabutan, diminta tolongin orang, kamu saya bayar, temani saya ke gunung, bawa sampah saya semuanya, habis itu buatkan saya makanan, jaga saya, apakah kalian mau? Belum tentu. Ya kalau kalian pernah pengalaman atau apa, orang lokal yang biasanya kesana kita nggak mau. Ya. Itu logika sederhana juga. Ya, logika sederhana aja. Karena pasti orang-orang yang minta tolong pasti berpikir, lah, apakah kalian nggak bisa buang sampah sendiri, membawa sampah kalian sendiri? Apakah kalian menjaga diri kalian sendiri? Kalau gitu nggak usah ke gunung. Iya, ya udah ke mall aja, shopping. Udah. Banyak kan memang cari karena eksistensi. Mencari eksistensi diri. Soalnya kalau kalian sejati mencari eksistensi diri kalian yang sejati, kalian akan paham bahwa saya nggak boleh seperti itu. Kenapa kalau menurut saya eksistensi diri yang sejati menemukan jadi diri kalian. Apakah itu kalau kalian buang sampah sembarangan itu menunjukkan jadi diri kalian. Kalau misalnya kalian nggak diawasi, kalian akan berbuat semaunya. Iya. Itu menunjukkan diri kalian sendiri. Itu bisa masuk ke teori psikologi, masuk ke teori lainnya, filsafat lah. Cabang itu nanti. Kalau kalian mau membahas sampai ke sana, ayo. Kalau kalian mau adu argumen, ayo. Silakan. Bisa saya sambungin ke psikologi, saya sambungin ke filsafat, saya sambungin ke sosial, saya sambungin ke antropologi kebudayaan. Bisa. Budaya sekitar pasti menjaga kok. Iya. Mental kalian itu bisa diukur dari situ. Karena memang kadang kita jadi diri kita itu bisa dilihat dari bagaimana ya, karena itu misalnya nih ya, ini ada satu saran, tapi kalian harus benar-benar tahu ke gunung bagaimana sudah sering dan sudah tahu bagaimana. Kalau kalian mau mencari tahu sejatinya temanmu itu seperti apa, bawa ke gunung. Ya. Nanti pasti kelihatan sifat asli teman kalian pasti muncul. Ya, karena apa? Di sana itu uang nggak guna. Ya, yang bisa diminta ditolongi orang sekitar. Ya. Ya teman-teman kalian saat itu. Ya. Itu benar-benar kelihatan bagaimana dia kalau pas sendirian, pas kelaparan, pas butuh apa-apa, apakah peduli. Ya. Itu bisa dilihat. Nah, itu yang namanya benar-benar mencari eksistensi diri. Saya itu eksistensinya di mana ya? Apakah saya orang yang buang sampah sembarangan, di mana saya nggak diawasi, saya akan berbuat semaunya. Itu menunjukkan mental kalian. Mental kalian orang-orang yang kalau kalian buang sampah sembarangan, nggak mau bawa kembali turun sama kalian, berarti kalian orang-orang yang kalau nggak diawasi akan berbuat semaunya.
Iya, udah Karena merasa nggak ada yang mengawasi. udah kayak anak TK aja. Iya, kalau disangkut pautin juga sama agama, iman kalian segitu. Imannya. Ayo. Ya karena memang kalau di agama kita an-nazafatu minal iman. Itu kan. Kalau emang nggak jaga kebersihan, iman Iman kalian. Anda, imannya. Ya nggak tahu lah ya bahwa alam bisawab. Ini subjektif aja, kita nggak berhak untuk menjudge, cuma Iya. itu menunjukkan mental kalian, bukan iman ya, tapi mentalnya. Tapi memang kalau mau disangkut-pautin orang Ya. yang beriman pasti menjaga kebersihan. pasti tahu diri. Iya. Ya udah. Ayo mau disangkut-pautin kemana lagi? Ayo. Jadi mungkin udah ya kalau bahas orang-orang yang suka buang sampah di alam tuh mungkin gak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kalian mau Kecuali hati nuraninya terketuk setelah melihat bacaan Simon episode ini. ya semoga Saja bermanfaat. Jadi kita bukan di sini bukan menyalahkan kalian, cuman mau memberi pengetahuan aja, Ya. sharing aja. Jadi Sharing. kayak saya di sini bukan saya ngomong seperti ini bukan berarti saya itu orang-orang yang benar-benar pegiat alam. Bro, ya lah bro. Enggak, saya juga orang yang belajar. Saya tahu seperti ini karena saya juga saya Pernah juga mengalami. Pernah mengalami. Saya juga pernah seperti orang-orang yang seperti itu. Ya, karena memang benar kata pepatah, experience is the best teacher. Karena memang dari pengalaman itu kita bisa belajar gitu, apa dampaknya, apa manfaat yang kita dapat. Seperti Kalau itu. mau berpikir, Kalau mau berpikir, kalau mau muhasabah diri. kalau mau introspeksi diri pasti berpikir seperti itu. Tapi kalau kalian tetap buang sampah sembarangan atau bagaimanapun apapun itu yang merugikan orang lain dan alam, berarti kalian orang-orang yang nggak mau berpikir, introspeksi diri. Kalian hanya mau terlihat seperti ini, hanya mau terlihat keren seperti Terlihat keren, ya. lihat seperti mereka, lihat seperti ini agar saya dipandang sebagai orang yang seperti ini. Nggak penting kalian dipandang seperti apa. Yang penting kalian tahu jati diri kalian sendiri itu seperti apa. Ya, benar. Waduh, kok malah menjadi sesi bimbingan konseling. Jadi kesimpulannya video kali ini jangan karena feed Instagram jangan karena berkedok feed Instagram mengakunya cinta alam. Kalau kalian cinta alam pasti kalian tidak akan feed Instagram itu bukan Nomor tujuan sekian lah. bukan tujuan yang utama kalian. Bukan tujuan utama. Bahkan kalau kalian cinta alam, kalian nggak akan berpikir untuk sampai ngepost di Instagram atau Iya. karena cukup dengan mata kalian mau ngabadikan. Karena mungkin itu memang bonus. Iya, hanya memang bonus. Tujuan utamanya apa? Kembali dengan selamat. Pulang dengan selamat. Tujuan utamanya itu. Berangkat aman, pulang selamat. Itu tujuan utamanya. Jadi kadang juga dulu kita terlalu sibuk mengabadikan di kamera, akhirnya tidak bisa mengabadikan di mata dan hati sendiri. Iya. Nggak bisa menenangkan pikiran. Iya, nggak bisa mengabadikannya langsung di hati, di pikiran, nggak bisa. Kita cuma mengabadikan itu di kamera, sibuk mengabadikan itu di kamera, sehingga lupa mengabadikan itu di hati dan pikiran sendiri dan mata sendiri. Mantap. Nah mungkin segitu saja bacaan Simon kali ini, karena memang memang seperti itu kebanyakan orang mementingkan Instagram dengan berkedoknya cinta alam. Sekian bacaan Simon kali ini. Ya next konten nggak tahu nanti ngomongkan apa kita ya, sama habis juga nanti. Bisa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.